Contoh soal. Soal yang pertama, diberikan jajar genjang A, B, C, D berpusat di O dengan vektor AB sama dengan vektor A dan vektor AD sama dengan vektor B. Nah, di sini gambarnya gambar jajar genjang A, B, C, D berpusat di O. Dengan vektor A ke B itu kita memisahkan dengan vektor A. Vektor A ke D itu sama dengan vektor B. Tuliskan dalam bentuk vektor A dan vektor B untuk setiap vektor. Yang A, vektor BC. Yang B, vektor CD. Yang C, vektor AC. Yang D, vektor BD. Yang E, vektor AO. Yang bagian A itu vektor BC, dimana kita perhatikan gambar yang tadi, berarti vektor B ke C. Nah, untuk ini garis B ke C itu sejajar dengan A ke D. Sejajar kan ya? Maka vektor AD itu sama dengan vektor B. Nah, berarti garis AD sejajar dengan garis BC atau panjang vektor AD itu sama dengan panjang vektor BC. Maka vektor BC bisa kita tulis sama dengan vektor B. Bagian yang B, vektor C, CD. Sekarang kita perhatikan gambar yang tadi, berarti C ke D. Nah, di mana C ke D garisnya itu sejajar dengan A ke B. Berarti garisnya sejajar dengan A ke B. CD sejajar dengan A ke B. Panjangnya juga sama. Berarti panjang CD itu sama dengan panjang AB. Tapi kita lihat bahwa arahnya yang berbeda. Ini A ke B, sedangkan ini C ke D. Nah, berarti arahnya berlawanan. Berarti arahnya berlawanan. Maka dapatlah vektor CD itu sama dengan, sedangkan vektor AB ini adalah vektor A. Maka vektor CD berarti negatif vektor A. Berarti vektor CD dapat kita tulis sama dengan negatif vektor A. Selanjutnya bagian C, yaitu vektor AC. Perhatikan gambar vektor A ke C. Nah, vektor A ke C itu kita lihat dia berbentuk segitiga ABC, kan? Nah, ini bisa kita kaitkan dengan metode segitiga. Yang mana metode segitiga? Yang mana penjumlahan antara vektor AC itu sama dengan vektor AB ditambah vektor BC. Berarti AC itu sama dengan
vektor AB ditambah dengan vektor BC. Berarti AB sama dengan apa nih? Vektor A, sedangkan BC tadi vektor B. Berarti vektor A ditambah dengan vektor B. Nah, dapatlah vektor AC sama dengan penjumlahan dari vektor A ditambah vektor B. Selanjutnya yang D, vektor BD. Nah, perhatikan gambar. Berarti vektor B ke D. Nah, untuk ini juga sama seperti yang nomor 3 tadi atau yang bagian C tadi, dia berbentuk segitiga. Jadi perhatikan segitiga A B D. Untuk segitiga A B D, di mana BD itu berarti penjumlahan dari BA ditambah dengan AD. Berarti vektor BA ditambah AD. Di mana vektor BA, berarti vektor BA dia berlawanan arah, menjadi min A. Min vektor A ditambah AD berapa? Vektor B. Atau bisa kita tulis yang positifnya di depan, berarti vektor B dikurang vektor A. Selanjutnya yang E, vektor AO. Perhatikan gambar A ke O. Ini sama dengan setengah dari garis A ke C, kan? Atau setengah dari vektor A ke C. Berarti dia setengah dari vektor AC. Nah, vektor AC ini tadi kita dapat di bagian C. Berapa hasilnya? Vektor A ditambah vektor B. Berarti setengah dikali vektor A ditambah vektor B. Contoh yang kedua, diberikan vektor P sama dengan 2 vektor A dikurang 3 vektor B. Dan vektor Q sama dengan vektor A ditambah vektor B. Nyatakan dalam vektor A dan vektor B setiap operasi vektor dari vektor P ditambah 3 vektor Q. Nah, penyelesaiannya adalah vektor P ditambah 3 vektor Q itu sama dengan, nah perhatikan vektor P itu berapa nilainya? Masukkan 2 vektor A dikurang 3 vektor B. Masukkan di sini, diganti. Berarti 2 vektor A dikurang 3 vektor B. Dalam kurung untuk mempermudah. Ditambah 3. Nah, vektor Q berapa nilainya? Vektor A ditambah vektor B. Masukkan. Vektor A ditambah vektor B. Sama dengan, ini tetap 2 vektor A dikurang 3 vektor B. Ditambah, nah ini dikali silang, 3 kali A vektor berarti 3 vektor A ditambah 3 kali vektor B berarti 3 vektor B. Selanjutnya jumlahkan yang suku sejenis atau variabelnya sama. Mana? 2 vektor A ditambah 3 vektor A itu sama dengan 5 vektor A. Ini 3 dengan 3 vektor B
ditambah 3 vektor B habis. Jadi dapatlah 5 vektor A. Contoh yang ketiga, tentukan hasil penjumlahan vektor dari vektor VQ ditambah vektor QB ditambah vektor BA ditambah vektor AC ditambah vektor CR. Nah, penyelesaiannya dari vektor PQ ditambah vektor QB ditambah vektor BA ditambah vektor AC ditambah vektor CR. Itu kita bisa menggunakan metode poligon yang mana dia melebihi dari 3 vektor ya. Ini ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vektor. Jadi dia menggunakan metode poligon. Nah, di sini untuk metode poligon yang untuk mempermudahnya, dari ujung kita perhatikan, dari ujung vektor VQ, ujungnya apa? Di Q kan? Nah, dari Q ini ditambah dengan vektor QB. Nah, untuk ini titik A awal Q. Ini kan sama nilainya. Nih. Kalau kita hubungkan, berarti habis, tinggallah PB. Kemudian juga B ke B juga habis, A ke A juga habis, nih. C ke C juga habis, maka tinggallah vektor PR. Nah, contoh yang keempat, pada segitiga ABC diketahui P titik berat segitiga ABC dan Q titik tengah AC jika vektor AC sama dengan vektor U dan vektor CB sama dengan vektor V. Tentukan vektor VQ. Nah, penyelesaiannya ini ada segitiga ABC, di mana titik tengahnya itu di AC adalah titik Q. Nah, kemudian diketahui P titik berat di segitiga ABC, berarti titik beratnya itu adalah perpotongan antara 3 buah garis berat di segitiga. Nah, garis berat itu adalah garis yang ditarik dari salah satu titik segitiga ke sisi di hadapannya sehingga membagi sisi tersebut menjadi sama panjang. Berarti kita guna sisi ini. B ke P. Di sini ada titik berat P. Nah, di mana titik berat ini perbandingannya ini 1 banding 2. Ini 1, nih 2. Berarti ditanya vektor VQ. Vektor VQ itu sama dengan sepertiga PQ. Berarti sama dengan sepertiga BQ. Sepertiga BQ. Di mana BQ ini penjumlahan dari apa? BQ sama dengan BC ditambah CQ. Nah, untuk BC sama dengan apa? Ini tadi ya, lupa. CA itu adalah U vektor. CB berarti V vektor. Berarti kalau BC, B ke C kebalikan dari CB. Min berlawanan arah, berarti kan min vektor V ditambah C ke Q. C ke Q setengah dari AC. Setengah dari AC. Atau min P vektor ditambah setengah dari vektor U. Maka
Dapatlah 1/3 dalam kurung min vektor V ditambah 1/2 vektor U. Kalikan. Min 1/3 vektor V ditambah 1/6 vektor U. Dapatlah 1, kita balikkan yang positif di depan, 1/6 vektor U dikurang 1/3 vektor V.